Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, ramaikan kolom komentar. Tulis komentar di kota mana kalian tinggal. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Aris berdiri di depan sebidang tanah yang kini menyerupai luka terbuka di tengah pemukiman yang mulai berbenah. 6 bulan telah berlalu sejak badai itu datang. Namun bagi Aris, setiap embusan angin seolah masih membawa aroma lumpur sungai yang amis dan pekat. Di titik ia berdiri, dulunya adalah ruang tamu. Di sana ada sebuah sofa abu-abu yang mereka beli dengan cara mencicil selama 2 tahun. Tempat ia biasanya merebahkan kepala di pangkuan Sinta setelah seharian bekerja di toko kelontong mereka. Kini, yang tersisa hanyalah tumpukan batako pecah, kayu-kayu penyangga yang menghitam karena jamur, dan sisa-sisa ubin keramik yang retak 1000. 6 bulan lalu, rumah minimalis dengan cat warna sage, green warna yang Sinta pilih setelah mengunjungi puluhan pameran properti adalah simbol kesuksesan kecil mereka. Sekarang, rumah itu hanyalah gundukan kenangan yang menyakitkan. Bencana itu tidak hanya menyapu dinding rumah, tapi juga merobek pondasi ekonomi dan martabat Aris sebagai seorang pria. Toko kelontong di lantai bawah, yang merupakan urat nadi kehidupan mereka, ludes dalam semalam. Beras, minyak goreng, tepung, hingga barang-barang elektronik kecil yang mereka stok untuk menyambut hari raya berubah menjadi sampah tak bernilai. Parahnya, tabungan yang mereka kumpulkan selama 7 tahun habis tak bersisa hanya untuk menutupi hutang kepada para supplier barang yang hanyut terbawa arus. Mas, sampai kapan mau berdiri di situ? Tanah itu nggak akan membangun dirinya sendiri hanya karena kamu tatap terus-terusan. Suara Sinta memecah keheningan pagi yang gersang. Aris menoleh perlahan. Istrinya berdiri di ambang pintu kontrakan, sempit sebuah bangunan kayu sementara yang terletak tepat di belakang bekas rumah mereka. Sinta yang dulu memiliki binar mata yang selalu menenangkan, kini tampak seperti pejuang yang kelelahan. Wajahnya kusam. Lingkaran hitam di bawah matanya menyerupai bayangan kegagalan yang mereka alami. Hanya melihat-lihat. Shin, siapa tahu ada sisa barang di bawah timbunan. Ini yang masih bisa kita jual ke tukang. Roak! Jawab Aris dengan suara hambar, nyaris tanpa tenaga. Sinta mendengus pelan, sebuah suara yang lebih terdengar seperti keluhan daripada sekadar napas. Yang perlu diselamatkan itu kita, Mas. Masa depan anak-anak, bukan sisa-sisa batu itu. Cepat mandi, anak-anak mau berangkat sekolah, dan aku harus segera ke pabrik. Sinta berbalik, masuk ke dalam kegelapan kontrakan yang pengap. Aris menunduk, menatap jemari tangannya yang mulai kasar. Ia merasa seperti debu di atas reruntuhan itu. Ada, tapi tidak dianggap berharga. Ketegangan di antara mereka bukanlah sebuah ledakan besar yang tiba-tiba, melainkan erosi kecil yang terjadi setiap hari. Kehilangan harta benda ternyata jauh lebih mudah diatasi daripada kehilangan rasa hormat yang perlahan menguap dari tatapan satu sama lain. Aris terjebak dalam pusaran rasa bersalah yang melumpuhkan. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal total. Ia terus menghantui dirinya sendiri dengan pikiran, andai saja aku membeli asuransi rumah, andai saja aku membangun pondasi lebih tinggi, andai saja aku lebih sigap malam itu. Rasa bersalah ini membuatnya menjadi sosok yang pasif. Ia menghabiskan jam-jam berharganya hanya dengan duduk di teras kontrakan, memandangi reruntuhan. Seolah-olah jika ia menatapnya cukup lama, waktu akan berputar mundur. Di sisi lain, Sinta terpaksa bertransformasi menjadi mesin penggerak keluarga. Ia bekerja lembur sebagai tenaga administrasi di sebuah pabrik tekstil yang jaraknya 2 jam perjalanan. Setiap pagi ia berangkat saat matahari belum terbit dan pulang ketika anak-anak sudah terlelap. Kelelahan fisik ini membuatnya mudah meledak. Baginya, diamnya Aris bukan lagi bentuk kesedihan, melainkan bentuk pengabaian. Suatu malam, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, Sinta meletakkan piring berisi mie instan dengan dentingan keras di atas meja plastik. Mas, besok ada tagihan uang buku sekolah Bimo. Kamu sudah dapat kerjaan sampingan? Tanya Sinta tanpa menatap wajah suaminya. Aris menghela napas panjang. Sebuah suara yang bagi Sinta terdengar seperti alasan yang sudah basi. Aku sudah keliling, Sin. Tapi di pasar lagi sepi. Belum ada yang butuh tenaga tambahan. Sinta meletakkan garpunya dengan kasar. Sepi? Atau kamu yang terlalu pemilih? Mas, kita ini sudah jatuh miskin. Nggak usah mikirin gengsi jadi pemilik toko lagi. Jadi tukang panggul pun kalau ada uangnya, ambil. Aku nggak pilih-pilih, Shin. Kamu pikir aku senang diam saja begini? Aris mulai meninggikan suara. Egonya yang terluka mencoba membela diri. Kalau saja malam itu kamu dengerin aku. Sinta
tiba-tiba meledak. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah membasahi pipinya yang tirus. Kalau saja kamu nggak keras kepala dan mau mindahin barang-barang toko ke lantai 2. Lebih awal saat air mulai naik di jalan. Mungkin modal kita nggak habis semua, Mas. Kita nggak akan terjepit seperti ini. Aku nggak tahu airnya bakal setinggi itu, Shin. Aku panik. Prioritasku malam itu adalah menyelamatkan kamu, Bimo dan Siska. Apa kamu lebih suka aku menyelamatkan beras daripada nyawa kalian? Panik bukan alasan buat jadi nggak kompeten, teriak Sinta. Lihat kita sekarang. Kita hidup di kandang burung, makan sampah, dan kamu cuma bisa meratapi nasib. Kita seperti pengemis di atas tanah kita sendiri. Kata-kata itu menghujam jantung Aris. Kejantanan dan harga dirinya seolah diinjak-injak di lantai semen. Kontrakan yang lembab, realitas ekonomi yang mencekik telah merobek kain kasih sayang yang mereka jahit selama bertahun-tahun. Kini, mereka bukan lagi sepasang kekasih mereka. Adalah dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama oleh kemalangan. Saling melemparkan belati kata-kata untuk menutupi rasa takut masing-masing. Keputusasaan seringkali melahirkan keputusan yang buruk. Aris, yang ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa diandalkan, mengambil langkah nekat tanpa sepengetahuan Sinta. Ia menemui seorang kenalan lama yang bekerja sebagai perantara pinjaman tidak resmi rentenir. Ia meminjam uang dengan bunga mencekik, berharap bisa memutar uang itu dengan berjualan buah-buahan musiman di pasar induk. Namun, karena kurangnya riset dan kondisi, pasar yang sedang lesu akibat gagal panen di tingkat petani. Modal itu amblas dalam waktu kurang dari 2 minggu. Buah-buahannya membusuk karena tak laku, dan Aris kembali dengan tangan hampa serta hutang yang membengkak. Bencana kedua datang saat dua orang pria berbadan besar mendatangi kontrakan mereka saat Sinta sedang menyuapi Siska, anak bungsu mereka. Mana Aris? Dia punya urusan yang belum selesai. Bentak salah satu pria itu sambil menendang kaleng bekas di depan pintu. Sinta mematung. Wajahnya memucat. Ketika Aris pulang dengan wajah kuyu, ia mendapati istrinya sedang berdiri di depan pintu dengan tatapan yang lebih dingin daripada air banjir malam itu. Setelah para penagih itu pergi dengan ancaman akan kembali lusa, kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan sempit itu. Kamu mau menghancurkan apa lagi, Aris? Suara Sinta pelan, namun bergetar hebat. Rumah sudah hilang, toko sudah hilang, tabungan sudah hilang, harga diri sudah hilang. Sekarang kamu mau bawa preman ke depan muka anak-anak kamu? Kamu mau mereka tumbuh besar dengan rasa takut ditagih hutang? Aris tidak bisa menjawab. Ia hanya terduduk di lantai, menyandarkan punggungnya pada dinding kayu yang rapuh. Ia merasa seperti manusia paling gagal di dunia. Aku nggak bisa lagi, Mas, bisik Sinta. Aku lelah. Aku akan bawa anak-anak ke rumah ibu di kota sebelah besok pagi. Setidaknya di sana mereka bisa makan dengan tenang. Sinta mulai mengambil tas besar dan memasukkan pakaian. Anak-anak dengan gerakan yang mekanis, seolah-olah hatinya sudah membatu. Aris hanya melihat. Tidak ada tenaga untuk mencegah. Pikirannya kosong. Pergilah, Shin. Mungkin aku memang beban buat kamu. Mungkin tanpa aku, hidup kalian akan lebih baik, ucap Aris dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Sinta berhenti sejenak di depan pintu. Tangannya memegang gagang tas yang berat. Ia menatap punggung suaminya yang membungkuk. Pria yang 10 tahun lalu berdiri, gagah di depan penghulu, dan berjanji akan menjaganya dalam keadaan apapun. Di tengah kemarahan yang membara, tiba-tiba sebuah memori melintas di benaknya. Memori saat Aris rela tidak membeli sepatu baru selama 2 tahun, dan tetap memakai sepatu yang jebol demi membelikan Sinta sebuah mesin cuci agar istrinya tidak perlu lagi mencuci manual dengan tangan yang sering lecet karena deterjen. Amarahnya sedikit goyah oleh rasa perih yang teramat dalam. Sinta tidak jadi melangkah keluar. Ia meletakkan tasnya kembali ke lantai dengan suara berdebam. Ia berjalan perlahan ke arah Aris, lalu duduk di lantai semen yang dingin, berjarak sekitar 1 meter dari suaminya. Hening. Hanya suara jangkrik dan isak tangis tertahan dari salah satu anak mereka di kamar sebelah yang terdengar. Lalu, Aris mulai terisak. Bahunya terguncang hebat. Ini adalah pertama kalinya Sinta melihat suaminya menangis seperti anak kecil sejak bencana itu terjadi. Aris selalu berusaha terlihat kuat, atau setidaknya acuh tak acuh. Namun benteng itu kini runtuh total. Aku takut, Sin, bisik Aris di sela tangisnya. Aku sangat takut. Setiap kali melihat kamu berangkat kerja, aku takut aku nggak akan pernah bisa memberikan apa yang dulu kita punya lagi. Aku merasa kecil, aku merasa bukan lagi seorang pria. Mendengar pengakuan jujur itu, pertahanan Sinta ikut luluh. Air matanya mengalir deras. Ia mendekat
dan menyentuh bahu Aris yang gemetar. Aku juga takut, Mas. Aku marah bukan karena kita miskin. Aku marah karena aku merasa sendirian berjuang. Aku merasa kamu meninggalkanku sendirian untuk memikirkan semuanya, ujar Sinta dengan suara serak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, mereka benar-benar berbicara. Bukan berbicara tentang siapa yang salah malam itu saat banjir datang, atau siapa yang paling menderita. Mereka berbicara tentang ketakutan mereka, mimpi-mimpi mereka yang hancur, dan betapa mereka merindukan satu sama lain sebagai teman berbagi, bukan sekadar rekan penanggung beban. Kita sudah kehilangan rumah, Mas. Jangan sampai kita kehilangan kita, bisik Sinta sambil memeluk suaminya. Mereka sepakat untuk melakukan sebuah rekonstruksi radikal, bukan pada bangunan, melainkan pada pola hidup. Aris berjanji akan membuang Jogeo sisa gengsinya. Keesokan harinya, pukul 3 subuh, Aris sudah berada di pasar induk. Ia tidak lagi mencari pekerjaan yang layak. Ia mengambil apa saja. Ia menjadi kuli panggul karung beras yang beratnya mencapai 50 kilogram. Menerima upah harian yang tidak seberapa, namun ia melakukannya dengan kepala tegak. Sementara itu, Sinta memanfaatkan keterampilannya memasak. Dari dapur kontrakan yang sempit dan hanya memiliki satu kompor, ia mulai menawarkan nasi kotak sederhana untuk rekan-rekan kerjanya di pabrik. Aris yang mengantarkannya setiap pagi sebelum ia pergi ke pasar. Bulan-bulan berikutnya tetap terasa berat. Kehidupan tidak secara ajaib berubah menjadi mewah. Mereka masih tinggal di kontrakan kayu, makan masih sering dibatasi, dan kelelahan fisik adalah teman sehari-hari. Namun, atmosfer di dalam kontrakan itu telah berubah total. Ada transparansi yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap rupiah yang Aris hasilkan dari pasar diletakkan di atas meja. Dan Sinta akan mencatatnya di sebuah buku kecil bersama hasil penjualan cateringnya. Mereka merencanakan setiap pengeluaran bersama. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi pinjaman sembunyi-sembunyi. Saat Aris pulang dengan punggung yang pegal dan tangan yang lecet, karena gesekan karung goni, Sinta akan menyambutnya dengan segelas teh hangat dan baskom berisi air garam untuk merendam kaki suaminya. Di sisi lain, Aris akan dengan senang hati membantu Sinta mengupas bawang atau mencuci peralatan masak catering yang menumpuk. Meski matanya sudah mengantuk, mereka belajar sebuah pelajaran mahal, bahwa keharmonisan bukan berarti hilangnya masalah, melainkan kemampuan untuk tetap menjadi satu tim saat masalah datang bertubi-tubi. Suatu sore, mereka duduk di depan kontrakan, memandangi tanah kosong mereka. Aris membawa sebuah kaleng biskuit bekas yang sudah dilubangi tutupnya. "Ini apa, Mas?" tanya Sinta heran. "Ini celengan khusus," jawab Aris sambil tersenyum kecil. "Separuh dari tips tambahan yang aku dapat di pasar akan masuk ke sini. Namanya Dana Kencan. Sebulan sekali, kita harus keluar. Bukan ke restoran mahal. Mungkin cuma makan bakso di pinggir jalan, atau sekadar jalan-jalan ke taman kota. Kita perlu ingat bahwa kita ini sepasang kekasih. Bukan cuma buruh yang tinggal serumah." Sinta tertawa kecil. Tawa pertama yang tulus, yang didengar Aris setelah sekian lama. "Ide bagus. Aku juga akan masukkan sedikit dari keuntungan cateringku ke sana." 2 tahun kemudian, tanah bekas rumah mereka tidak lagi dipenuhi semak belukar. Aris telah membersihkannya sedikit demi sedikit setiap akhir pekan. Meski tembok baru belum berdiri, pondasinya sudah diperkuat kembali. Mereka belum sanggup membangun rumah utuh. Namun, mereka sudah mampu menyewa rumah kontrakan yang lebih layak dengan 2 kamar untuk anak-anak. Matahari mulai terbenam, memberikan semburat warna oranye keemasan di atas tanah kosong itu. Aris dan Sinta berdiri berdampingan, memandangi anak-anak mereka, Bimo dan Siska, yang sedang asyik bermain leang-leang di atas lahan yang dulunya adalah ruang tamu mereka. "Mas, aku baru sadar sesuatu hari ini," kata Sinta sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aris yang kini tampak lebih bidang dan kokoh karena kerja kerasnya. "Sadar soal apa, Shin?" Banjir bandang itu memang jahat karena menghanyutkan harta kita. Tapi kalau dipikir lagi, banjir itu juga yang menghanyutkan ego kita. Dia menghanyutkan kepura-puraan kita tentang hidup yang sempurna. Sebelum banjir, kita sibuk dengan cicilan, sibuk pamer ke tetangga. Tapi kita jarang sekali bicara dari hati ke hati seperti sekarang. Aris mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan Sinta, merasakan kapalan di telapak tangan istrinya tanda perjuangan yang sama besarnya dengan miliknya. "Dulu aku pikir rumah adalah bangunan Sage Green itu. Sin, aku pikir rumah adalah barang-barang mahal yang kita punya," ucap Aris dengan nada reflektif. "Tapi sekarang aku tahu, rumah itu bukan tentang batako, semen, atau cat tembok. Rumah itu adalah kamu, aku, dan anak-anak yang bisa saling menguatkan saat dunia luar berusaha merubuhkan kita. Selama pondasi hati kita kuat,
Bencana apapun gak akan pernah benar-benar bisa menghancurkan kita lagi. Mereka berdiri di sana cukup lama, menikmati keheningan yang kini tidak lagi terasa mencekam, melainkan menenangkan. Mereka memang belum kembali ke puncak secara materi, tapi mereka telah mencapai puncak kebahagiaan batin yang belum pernah mereka rasakan saat mereka masih kaya dulu. Di atas tanah yang masih kosong itu, sebuah keluarga telah lahir kembali. Mereka bukan lagi penyintas bencana. Mereka adalah pemenang atas diri mereka sendiri. Reruntuhan itu mungkin masih ada secara fisik, tapi di dalam hati mereka, sebuah istana kasih sayang telah berdiri tegak. Jauh lebih kokoh dari bangunan manapun yang pernah ada. Kisah Aris dan Sinta mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah sebuah maraton, bukan sprint. Di tengah kesulitan ekonomi, hal yang paling mudah dilakukan adalah saling menyalahkan. Namun, kekuatan sejati ditemukan saat pasangan memilih untuk menurunkan ego, mengakui kerentanan, dan bekerja sama kembali dari titik nol. Rumah yang paling megah adalah rumah yang dibangun di atas kejujuran dan rasa saling menghargai. Bukan sekadar harta benda. Selesai.